Oke, kita di Bangalore menginap di satu hotel. Sepertinya tidak diatur. Hotel itu namanya Rama Hotel. Sekarang namanya sudah ganti. Pada waktu saya mau check-in, cashier yang melayani orang itu, dia sedang bicara sama satu orang yang check out. Ngomong-ngomong, orang itu bilang, Sai Baba ada di Whitefield. Jadi saya tanya sama cashier itu, Whitefield itu di mana? Dia bilang kira-kira 17 km dari sini. Jadi saya bilang sama Mohan, Sai Baba itu orang suci. Saya waktu itu kira-kira tahun 75 gitu, saya baca bukunya The Incredible Shirdi Sai Baba pertama. Kedua itu tulisan Howard Morpeth, Sai Baba Man of Miracles. Man of Miracles. Jadi saya kira-kira tahulah Sai Baba itu orang suci. Begitulah saya putuskan kita pergi lihat Sai Baba. Itu waktu masih siang hari. Saya pergi ke Whitefield, ketemu sama orang pakai scarf. Orang itu dikatakan sewadal, saya tidak tahu sewadal apa. Jadi saya tanya, saya mau ketemu Sai Baba. No. Wah, galak kali ini orang ya. Jadi saya bilang, saya dari Indonesia, mau ketemu sebentar, mau ngomong dengan Sai Baba. Dia bilang, you cannot. Jadi saya pun jengkel ya. Waktu saya sedang bicara keras sama dia, kalau you tahu di Brindawan itu ada 2 pintu. Satu pintu sini, saya di situ. Satu pintu sana, Baba pakai mobil, kalau nggak salah mobilnya putih, keluar. Dia lihat saya. Itu adalah darsan pertama yang Baba kasih ya. Saya sedang marah-marah sama Sewadal, beliau kasih gitu. Akhirnya saya mengalah, Sewadal itu bilang, kita harus sore pergi sana. Kalau you mau ikut darsan sore, saya tidak tahu darsan apa juga tidak tahu. Jadi sore saya datang ke situ, duduk, saya ikutin orang lain duduk, saya pun duduk. Itu waktu di Brindawan bawah itu pasir ya. Orang bilang ini darsan, you diem saja semua, saya ikut saja. Saya lihat Sai Baba keluar, dia jalan mana. Saya bawa barang-barang yang saya ambil dari tempat-tempat yang suci, dari holy places, Buddhist holy places. Dengan maksud Sai Baba bless. Di samping itu saya punya yearning. Saya mau tanya sama Baba, Baba, kita sudah bikin di Medan bikin prayer, Kuan Im prayer. Di Buddha Gaya saya bikin prayer juga. Apakah sudah connected? Gitu. Saya bilang di dalam pikiran. Saya bilang juga, Baba, pada siapa saya mesti mau tanya di dunia ini? Apa ini sudah connected atau belum? Di hari pertama Baba ignore kita, nggak apa-apa lah. Jadi hari kedua saya datang juga kan, masih bawa itu barang-barang minta di bless itu. Juga begitu Baba jauh-jauh pergi lagi. Saya pulang di hotel itu saya berpikir, saya kemari ini tidak ada rencana. Baba kalau you memang panggil saya, kasihlah saya satu pertanda. Apapun gitu. Jadi itu hari ketiga. Saya tidak bawa lagi semua apa ini barang-barang yang aneh-aneh, semua nggak bawa. Pikiran mau bicara sama Baba juga semua saya buang. Dalam hati saya bilang, Baba saya cuma minta satu saja confirmation. Apakah doa kita di Vihara Borobudur dengan doa yang ada di Buddha Gaya itu sudah sambung atau belum? Saya ambil satu daun. Saya tidak tahu bahwa daun itu untuk avatar satu hal yang bagus. Saya pun belum tahu sama sekali. Saya ambil daun, saya bilang dalam hati, Baba kalau you memang panggil saya untuk satu keperluan apa saya tidak tahu, saya cuma mau tanya, sudah sambung atau belum itu?
Buddha Gaya dengan Vihara Borobudur sudah sambung belum? Kalau sudah sambung, saya tidak bicara apapun. Saya hukum diri sendiri karena kemauan saya macam-macam, terlalu banyak. Saya tidak omong, tapi saya minta confirmation. Kalau sudah sambung, Baba pegang ini daun. Begitu, Baba lewat-lewat seperti biasa. Betul-betul Baba pergi ke depan kita. Mohan saya lihat dia pada namaskara. Saya diam saja begini. Saya buka daun itu begini. Dengan maksud kalau nanti misalnya apa, dipegang itu daun. Akhirnya bukan dipegang, daun itu dipukul sama Baba. Gini. Jadi saya diam saja. Saya bilang dalam hati, saya punya Kuan Im Tak nih sekarang gitu ya. Uang pun tidak ada itu waktu. Jadi sudah Baba biasa smile pergi. Saya dalam hati bilang, I have Kuan Im Tak now. Pulang dari sana, saya ketemuin sama project manajernya lah, ya, ketua panitia, Ibu Alien. Waktu saya pergi ke India, kita janji, kita bikin ini Kuan Im Tak. Setelah saya dapat uang kira-kira 25% daripada harganya. Jangan you mulai dulu. Jadi saya pulang walaupun saya senang, ini pasti dapat jadi saya punya Kuan Im Tak. Tapi saya kaget, di situ sudah dimulai digali dia punya apa? Dia punya foundation. Saya marah sekali sama Ibu Alien. Kita sudah berjanji, kalau uang belum ada kita jangan mulai. 25% uang baru kita mulai. Ibu Alien bilang, ini yang suruh Sukong. Sukong itu adalah Biku Asen Jinaragita. Sebenarnya beliau itu saya punya guru di agama Buddha. Sukong bilang, kalau nanti Puah marah, suruh marah sama saya. Jadi saya bilang, saya bilang dalam hati, Kuan Im, why you put me in this in this difficult position? Uang tidak ada, sudah dimulai. Macam mana saya mau bisa selesaikan ini? Jadi sudah, saya tidak mau apa ngomel lagi dalam hati. Oke lah, sudah kita mulai ya mulai. Semua uang yang datang saya belikan semen. Saya beli pasir, batu bata. Pelan-pelan saya mulai bikin foundation sama satu tingkat pertama. Bikin foundation dan satu tingkat pertama makan waktu 1 tahun. Karena tidak ada uang. Kita tidak pakai arsitek, kita pakai tukang-tukang saja. Sudah orang-orang sudah lihat. Ada satu lantai Kuan Im Tak sudah dimulai. Orang kasih donation bukan main. Saya bilang seperti uang itu datang seperti hujan. Saya bikin 10 buku untuk donation. Di dalam 2 minggu buku itu penuh. Dan uangnya saya kira sudah cukup untuk bikin ini apa. Jadi dalam hati saya bilang, itu intuition daripada Sukong, Biku Asen Jinaragita untuk terus mulai lebih benar dari saya punya otak yang berpikir tentang angka-angka. Saya sudah tahu satu pelajaran lagi, oke, kita mulai. Sudah selesai. Kuan Im Tak yang begitu kecil selesai dalam 2,5 tahun. Karena kita nunggu adanya uang dan kita pakai tukang-tukang sendiri saja. Saya mulai bikin itu mall untuk bikin stupa ini, mallnya. Ukurannya saya bikin persis dari Candi Borobudur. Saya bikin mallnya sendiri, kita nggak punya uang untuk orang bikin mall. Beli triplex untuk bikin mall, orang-orang pada tanya untuk apa ini begini. Tetapi tukang-tukang itu setelah tahu, telah dibuat itu mall, oh dia baru tahu ini untuk apa?
satu bangunan daripada Kuan Im Tak di bagian atasnya, stupa. Begitu sudah selesai ini, dalam hati saya bilang, Baba terima kasih. Saya sekarang sudah punya Kuan Im Tak. Kira-kira tahun 1987 akhir atau permulaan tahun 88, saya mau bikin Sai Center. Di Medan ini belum ada Sai Center. Mereka pindah-pindah rumah dan terakhir saya lihat di rumahnya Pak Ram Galani. Jadi saya mau supaya jangan Sai community yang lama ini merasa ada satu orang mau ambil Sai Center. Saya hubungi mereka semua. Saya tanyakan, bagaimana kalau misalnya saya bikin Sai Center? Apa you mau pimpin? Wah, mereka senang sekali. Terutama Pak Ram Galani, dia bilang, saya pernah mimpi di Medan ada Sai Center. Sekarang mungkin ini impian mau jadi, dia bilang. Begitu saya mulai pendapat umum itu saya jadikan satu dan mereka cocok bikin Sai Center. Saya bilang sama kontraktor, udah mulai dulu. Belum ada izin, ya. Izin bangunan belum ada. Saya bilang izin bangunan kita nanti sambil minta izin sambil kita bangun. Jadi sudah kira-kira 1 tahun izin belum keluar. Jadi bangunan itu saya tidak berani selesaikan. Cuma itu pillars sama girders itu sudah saya pasang semua. Tapi nggak berani selesaikan. Saya pergi ke Penang karena saya tahu di sana ada satu center di rumah Tanggarat di Jalan Solok Pemancar. Saya pergi ke Penang, nginap di hotel Shangri-La. Saya setiap orang yang di hotel itu atau yang pergi ke shopping center asal orang India, saya tanya, "You tahu di sini ada Sai Center?" Semua bilang nggak tahu. "You tahu Tanggarat?" Saya bilang nggak tahu. Jadi di mana ini ya? Jadi satu hari pagi-pagi saya pergi turun dari hotel, ada taksi. Saya tanya dia, "You tahu di sini ada Sai Center?" "Sai Baba Center," dia bilang. "Iya, Sai Baba Center." "Oh ya tahu, Solok Pemancar." "Ah, kita pergi sana," saya bilang. Jadi saya pergi ke tempat Solok Pemancar. Saya di sana berdoa, banyak kesulitan segala macam, belum dapat izin. Jadi sebelum pulang itu saya beli satu patung Kuan Im, saya taruh di sana. Saya kasih itu kalung dari bunga melati. Sudah, itu hari Sabtu. Ya, you ingat ini hari Sabtu. Nanti ada hal yang lucu sekali. Baba kalau bikin lela sama saya lucu-lucu semua. Hari Sabtu saya pray, "Baba, kalau you memang pilih saya jadi untuk bangun center, ya, kasih saya tanda yang jelas. Saya mau tanda yang jelas." Jadi saya taruh Kuan Im di situ. Saya pergi kan. Malamnya saya mau ambil karena besok hari Minggu saya mau pulang. Waktu malam saya datang itu di Kuan Im punya ini itu tidak ada lagi itu bunga. Yang ada itu pols yang saya bawa sebenarnya ini. Jadi saya kaget. Saya melihat di patung Kuan Im itu ada ini.
Jadi di rumah itu pun jadi rame, di rumah Pak Tanggarat itu. Tapi Pak Tanggarat sendiri nggak ada di rumah, dia di rumah sakit. Dia kena slightly heart attack. Jadi saya bilang, oke, Baba kasih ini, sama kasih satu patung kecil dari sirdi yang dibuat dari clay. Patung itu saya lihat di sini tidak ada lagi. Tapi oke lah ya. Jadi sudah begitu saya sudah tahu, oke Baba, saya sudah tahu lah. You suruh saya mulai bikin apa? Bikin Sai Center. Saya pulang. Itu hari Minggu saya pulang. Jadi hari Senin saya telepon sama kontraktor. Kontraktor, ini sudah hampir 1 tahun loh, belum ada permit ya untuk bangun. Kontraktor bilang apa? Sudah. Kapan you terima itu permitnya dari government? Hari Jumat. You know how Bapak play? Saturday, Sabtu saya pray minta supaya izin itu keluar. Dia hari Jumat sudah kasih keluar. You know how he play? I pray and pray on Saturday, but he gave already the surat izin bangunan on Friday. So I laugh in my heart. Thank you, Swami. Thank you. I start. The old Sai Center I finished within 1 month because all the pillars, girders, and all the materials is there. I finished 1 month. Everybody is helping. The Indian community is helping. Everybody give me the pictures here. All is from them. Shiva picture, Krishna picture, and all that picture, and also Guru Nanak picture. See? I think I do not know who is giving this, but everything is given. So on the 21st of November, 1989, I finished everything. All the furniture, everything finished. And on the 23rd, we opened that. At that time, the Consul General of India here in Medan is Mr. Tapar. Mr. Tapar. Tapar is coming with the wife. Bhikkhu Asin Jinara Gita is coming with about 10 or 12 bhikkhus from different line school. Theravada, Mahayana, Vajrayana coming. The Director General of Religion in Indonesia is also coming. So it's a big happening. At that time, I see Brother Jigadesan is also coming with many friends, and Brother Tanggarat is also coming with many friends. Also people from Singapore, Jakarta, and many more. So the center is going slowly. We learn what is bhajan and everything. So that is the first point, the first step where I know Baba, and then Baba gave me the job to do this, and I finalized. At that time, it was in 1995. The Consul General here is Mr. Rommel, C.T. Rommel. I bring him to our center, our old center, and I said, let's go to our center here in Medan. He said to me, he know already. I said, you have not yet been here, how can you know? Baba tell me. What did Baba tell you? He said, Baba tell me in Medan there is a center on the top of a big vihar. Oh, like that. I say in my heart, our vihar at that time is not big, just medium. I said, but maybe okay then. But you know,
Baba is telling about this center. Actually, Baba is telling about this center. At that time, I do not know. Even the ground, we have not yet bought. We have no money. So I never think that Baba is telling about this. When this finish, I know. I laugh again. Baba always give me things like that. Yeah. Jadi saya ketawa dalam hati, ayo Baba, you tell Roma, center is on the top of a big vihar, and now I understand. I say, thank you Baba, thank you Sairam. And that is this. Pada tahun 1983, saya mau beli tanah ini. That time this land is still very cheap. In 1983, I have money already. Because Kwan Imta is already there. People are donating money there. But saya datang ke rumahnya yang punya ini. He is the secretary of the former governor, Governor Mahra Halim. I go to his house, saya bilang, Pak mau jual ini tanah. Wah, anak saya mau pakai untuk restoran. I think in the year 2008 or 2009, Lenda is coming to me. He said, ini tanah mau jual, papi mau beli tidak? Oh ya, mau jual. Mau beli, saya bilang. Saya kasih lihat Lenda itu fotokopi dari tanah ini yang dulu saya mau beli. Dia bilang, papi kok bisa punya ini dari mana? Tahun 83 saya sudah mau beli. Jadi tahun 2010-2011 saya tidak ingat ya, tahun persis kita mau beli ini tanah. Uang semua, ada uang yang saya taruh di Singapura, semua saya jadi satu uang. Lenda, you cek semua berapa uang kita. Rupiah, euro, US dollar, Singapura dollar, semua sudah. Cuma cukup 8 miliar. It is 8 trillion, miliar is trillion. Miliar. Rupiah. So I have to pay this 15 trillion. I have no money. So I said to Linda, don't go to the bank and bring our certificate to the bank. Kalau nanti you pakai itu, ada cap pernah digadaikan di bank, kita punya nama jelek. Jadi Linda tanya, macam mana kita dapat? Udah, siapa punya uang ini di kawan-kawan ini, kita pinjam, kita kasih bunga juga. Oh gitu ya, ya. So Linda go to everybody, I said, saya punya uang tidak banyak, 750 juta ini. Saya cuma itu waktu uang tidak banyak. Tapi belakangan suami kasih uang yang tidak pernah saya punya. Ini sudah kasih. Semua ikut sekian kasih bunga. Dalam 1,5 tahun saya bisa kasih, Lenda bisa kasih lunas, bunganya juga lunas. Begitu suami itu bantu sama kita luar biasa. Sudah ini tanah sudah dapat. Mau bangun ini uang dari mana lagi? Lenda sudah mulai pakai uang ini sana mana-mana sudah ada. Wah, ini bagaimana nanti mau kasih selesai ini? Waktu saya keluar pensiun dari Harrison and Crossfield, saya dapat 2 rumah. It's a flat. Rumah itu rumah flat, dari kira-kira ada 12 flat, ada tanahnya begitu. Zaman itu flat itu tanah ini punyanya umum. Jadi saya mau jual itu tidak bisa jual. Sudah kira-kira 6 tahun saya mau jual. Tidak bisa. Pas kita mau perlu uang ini,
orang mau beli, dan waktu itu tanah sudah mahal sekali. Saya jual tanah saya cuma tempat yang bagian saya saja. 1 meter 50 juta. 50 million rupiah 1 meter. So I get a lot of money. Saya itu Linda, oke. Dia sama semua, saya punya family pergi ke Jakarta, kita sign, itu jual. Kita punya uang. Big money. Suami give me a big money. So oke, Linda tenang dia, hati tenang dia. Ini bisa kasih, mulai bikin ini semua. Bagaimana suami atur? Karena apa? Kita punya faith, bukan I have faith in suami, saya no, not that kind of things. You know, you work, the essential thing, you know, you do. That is the thing. You know what you can, and you know where is your place. You put yourself in that place. That is the way suami want. And now I said, sekarang saya bilang sama semua, suami give us like things like this. You rawat lah, you atur yang bagus lah. Jangan suami kasih barang begini bagus, you tidak atur. When we want to go from the old center to here, everybody bringing some statue, walking from the old center coming to here, and chanting from the old center here. So when Linda is arranging, you do this there, and before it is started, before we say okay, let's go, there is an explosion of one of our tiles, which never happened before. The sound is just like when in the Olympiade, some with a pistol say tar like that. Jadi saya bilang sudah, jangan atur terlalu banyak. Mulai Baba sudah kasih sign berangkat. Mungkin itu adalah waktu yang paling baik. So they go and put everything here, and we finish it in 1 day here. That is some of where I do the job of Baba.